Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nabila Yamani, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan jawaban saya dalam menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran pada semester 3 ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Baik, kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Sebelum itu, dosen pengampu dari mata kuliah manajemen pemasaran saya, yakni Ibu Amelinda Fania. Jawaban dari nomor 1. Nah, apa sih pertanyaannya? Apa perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu penggunaan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan berskala besar. Nah, terdapat 4. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari Radityo dan Zulaikha menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi atau TI telah memberikan berbagai sarana bagi manajemen dalam mengelola bisnis dan pembuatan keputusannya. Nah, tetapi menurut Laudon pada tahun 2000 dia berpendapat bahwa namun demikian pengukuran atau penilaian kualitas suatu sistem informasi yang efektif sulit dilakukan secara langsung seperti pengukuran biaya manfaat. Tapi dengan adanya pendapat seperti itu, masyarakat yang mengetahui dan mengenal tentang teknik informasi, tentang teknologi informasi atau sistem informasi berbondong-bondong membuat sistem informasi yang sangat sempurna yang dapat dapat mengefisiensi dan mengefektivitaskan kinerja manajemen di dalam perusahaan berskala besar. Kemudian memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Hal ini disebabkan karena sistem informasi yang sudah efisien dan efektivitas. Oleh karena itu, pihak manajemen dapat melakukan perencanaan dan pengawasan secara langsung dan real time setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Nah, karena ada sistem informasi yang efektif ini dan terintegrasi, maka perusahaan dengan mudah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas unit sistem kerja yang terkoordinasi dan juga dapat meningkatkan kualitas dari produk yang mereka jual. Kemudian meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Jadi tidak perlu lagi membayar QC, quality control, ataupun membayar orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya sistem ini, semua berintegrasi dan menghemat biaya. Kemudian penggunaan sistem informasi pada UMKM yang pertama untuk mengidentifikasi target pasar. Mengapa? Karena dengan adanya sistem informasi di sini, UMKM juga dapat mengidentifikasi target pasar siapa saja yang akan mereka targetkan dalam penjualan produk yang mereka lakukan. Kemudian dapat meningkatkan penjualan dan inovasi baru. Mereka juga mendapatkan inovasi baru yang harus dikembangkan. Kemudian mereka juga dapat mengetahui apa saja kebutuhan pasar yang diperlukan, agar mereka dapat menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pasti jelas akan dibelinya. Kemudian jawaban nomor 2, yakni bagaimana sih cara mengidentifikasi pesaing berdasarkan lingkungan. Menurut
menurut artikel dan buku-buku yang pernah saya baca, untuk mengidentifikasi pesaing kita harus melihatnya seperti mengidentifikasi apel dengan sesama apel, bukan apel dengan jeruk. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi seperti kita mengidentifikasi pesaing kita yakni toko yang sudah besar, seperti misalnya kita UMKM baru yang baru meluncurkan produk mengenai roti, kue. Nah, sedangkan kita mengklaim bahwa pesaing kita yakni Holland Bakery atau bakery-bakery yang sudah besar. Nah, itu tidak bisa karena kita harus melakukan identifikasi pesaing yakni apple ke apple atau apple to apple gitu. Nah, untuk itu saya di sini mengklasifikasikan yakni ada cara mengidentifikasi pesaing berdasarkan lingkungan dan berdasarkan lingkungan pasar online dan berdasarkan lingkungan offline. Nah, untuk yang pasar online ini yang pertama ada menjual produk yang sama, kemudian yang kedua jumlah penjualan hampir sama, yang ketiga ada harga yang ditawarkan juga sama, kemudian yang terakhir ada rating penjualan sama. Mengapa saya klasifikasikan seperti ini? Karena pada marketplace ini saya mengidentifikasi pesaing sesuai dengan dan memposisikan posisi saya sebagai UMKM, bukan perusahaan besar. Jika perusahaan besar, identifikasinya juga lain. Tuh. Nah, di pasar online sendiri, kita pada marketplace itu kita dapat melihat apa produk yang mereka jual dari suatu toko, kemudian jumlah penjualan yang sudah mereka capai, mereka sudah berhasil menjual berapa banyak barang, kemudian harganya juga yang ditawarkan juga dapat terlihat, dan rating penjualan. Rating penjualan ini yang penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap penjual atau toko tersebut. Nah, mengapa saya mengklasifikasikan ini? Karena di pasar online sendiri untuk harga apabila di produk yang sama dengan kualitas yang sama dan dengan penjualan yang sama, tetapi harga beda Rp500 saja, konsumen lebih milih kepada harga yang lebih murah. Kemudian di rating penjualan juga sangat berpengaruh, karena jika rating penjualan hanya beda 1, misalnya rating penjualan toko A 4,8 dan toko B 4,9, maka konsumen lebih memilih untuk belanja atau membeli produk di toko B karena rating toko tersebut baik. Kemudian untuk di pasar offline, nah di sini agak sedikit berbeda dengan pasar yang online. Yang pertama ada menjual produk yang sama, kemudian kualitasnya yang sama, tapi harga tidak terlampau jauh. Terkadang memang harga barang yang mereka ambil sebelum mereka jual kembali itu berbeda, makanya juga harganya juga pasti ada sedikit selisih, walaupun itu tidak banyak. Nah, di pasar offline sendiri, harga itu sebenarnya tidak berpengaruh, tapi tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh lebih di kualitas. Apabila harganya murah, tapi kualitasnya rasanya nggak enak, itu pasti konsumen tidak memilih dan tidak akan ingin membeli produk tersebut. Atau kualitasnya buruk, pasti tidak akan membeli produk tersebut. Tapi jika harganya selisih sedikit atau selisih banyak pun, tapi mereka memberikan kualitas yang baik, konsumen pasti akan memilih barang dengan kualitas yang baik. Berbeda dengan pasar online yang tidak memikirkan kualitas, karena memang di toko online itu kita tidak dapat melihat apakah kualitas tersebut sesuai dengan digambar atau enggak. Gitu. Kemudian untuk jawaban nomor 3, apa sih pentingnya membentuk segmentasi pasar?
Pentingnya untuk membentuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada dasarnya merupakan suatu cara untuk membedakan pasar menurut beberapa karakter dari pelanggan yang secara umum digolongkan menjadi 4, yakni geografi, demografi, kemudian ada psikografi, dan tingkah laku. Ini menurut buku Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi, penulisnya yakni Sofyan Asasauri. Diterbitkan pada tahun 2018. Nah, karena mengetahui bahwa segmen pasar yakni menggolongkan konsumen atau menggolongkan pelanggan menjadi 4 golongan, di sini saya memberikan pentingnya membentuk segmentasi pasar. Yang pertama, untuk mengetahui target pasar. Nah, karena pada segmentasi pasar sendiri itu yakni menggolongkan pelanggan, jadi kita dapat mengetahui apakah produk yang kita jual itu dibutuhkan atau diperlukan oleh pelanggan yang bersegmentasi pasar seperti apa. Misalnya, kita menjual produk skincare atau produk buat produk memasak, alat-alat masak. Nah, itu kita dengan begitu kita harus mengklasifikasi nih pelanggan kita siapa saja. Karena ada 4, nah tingkah laku apa saja sih yang dilihatkan oleh para konsumen ketika kita menjual produk tersebut. Siapa saja yang akan membelinya, siapa saja yang akan menggunakannya. Nah, itu. Makanya pentingnya membentuk segmentasi pasar itu untuk mengetahui target pasar. Kemudian, untuk melihat respon konsumen terhadap produk juga. Jadi, dengan kita setelah mengetahui nih target pasar kita siapa, kita dapat melihat menurut mereka produk yang kita jual ini baik atau tidak, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau enggak. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan evaluasi jika memang produk yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian, untuk mengetahui siapa saja yang membeli produk. Nah, ini sesuai dengan yang saya jelaskan pada nomor 1 tadi, bahwa segmentasi pasar juga merupakan mengklasifikasikan pelanggan terhadap beberapa golongan. Jadi kita dapat mengetahui siapa saja yang membeli produk kita. Kemudian menentukan harga jual produk. Nah, dengan kita membentuk segmentasi pasar dan kita mengetahui siapa saja target kita dan siapa saja yang membeli produk kita, kita dapat menentukan harga jual produk. Jadi produk yang kita jual ini harus dijual berapa? Apakah harus dijual murah atau dijual mahal atau dijual kita harus mengambil berapa persen keuntungan dari produk yang kita jual tersebut. Nah, itu kan ini pentingnya membentuk segmentasi pasar. Kemudian jawaban nomor 4. Nah, ini jawaban nomor 4 yang A. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Ini menurut opini saya, karena di sini memang pertanyaannya mengenai opini saya. Pertama, saya akan mengidentifikasi target pasar atau membentuk segmentasi pasar. Siapa saja yang membeli produk saya dan siapa saja yang tertarik dengan produk yang saya keluarkan. Kemudian, baru saya akan melakukan promosi secara online dan offline. Tentu saja, dengan adanya target pasar dengan adanya target pasar yang telah saya tentukan, saya dapat melakukan promosi secara efektif dan efisien. Makanya saya setelah itu melakukan promosi secara online dan offline. Kemudian menawarkan kerjasama dengan wedding organizer dan event organizer sebagai catering tetap mereka. Karena menurut saya produk yang kedai Bayu keluarkan ini merupakan produk makanan berat yang sangat cocok
untuk event organizer ataupun wedding organizer untuk acara-acara adat seperti di adat Sunda ada acara dalam pernikahannya yakni menarik ayam bakar antara mempelai. Nah, itu pasti sangat dibutuhkan sekali produk dari kedai Bayu ini. Kemudian kita dapat menjual produk secara online karena di masa pandemi ini semua berjalan secara online pastinya. Dan wedding organizer dan event organizer pada masa ini pasti mengalami kekurangan proyek atau project mereka. Jadi dengan mengatasinya dan untuk menambah keuntungan juga agar produk kita terus laku, yakni berjualan produk secara online atau bisa secara frozen food ya. Kemudian yang B, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen kedai Bayu sesuai dengan sasarannya. Menurut saya pernah mengikuti sebuah seminar yang diselenggarakan oleh UMKM di UIN Malang atau Diklat, ya bisa dibilang juga Diklat. Mereka mendatangkan seorang pemateri yang merupakan pebisnis. Dia memiliki owner dari satu atap co-working space. Nah, di situ beliau menerangkan bahwasannya untuk menjual sebuah produk, kalian harus melakukan research terlebih dahulu. Apakah produk kalian diterima oleh masyarakat, apakah produk kalian ada yang mau beli, dan siapa saja yang mau beli produk kalian. Nah, di sini makanya saya menuliskan bahwa menawarkan produk kepada konsumen di sekitar dan melihat siapa saja yang membeli. Nah, di sini juga maksud saya melakukan research. Research siapa saja yang akan membeli produk dari produk dari kedai Bayu ini, yakni ayam bakar. Kemudian yang kedua, melihat harga yang ditawarkan. Nah, karena dari harga yang sudah ditawarkan dari kedai Bayu tersebut, harganya cukup mahal untuk di kalangan remaja yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak dalam usia produktivitas atau usia bekerja, ini pasti agak mahal dan target pasar yang kedai Bayu Sasar ini pasti orang-orang yang sudah bekerja, yakni umur 23 sampai 23 ke atas. Gitu. Nah, dengan begitu kita dapat mengklasifikasikan atau menentukan nih segmen target pasar dari kedai Bayu itu sendiri, yakni orang-orang yang sudah bekerja. Kemudian kita dapat menentukannya dari jenis produk. Nah, jenis produk yang kedai Bayu keluarkan ini merupakan produk makanan berat yang pasti anak-anak dan remaja juga tidak suka. Mereka lebih memilih untuk memakan makanan ringan atau membeli makanan ringan. Dan pasti ini menyasar konsumen yang usia produktif atau usia bekerja. Mohon maaf. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa dan bagaimana saran Anda untuk kedai Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Nah, saran saya mulailah untuk bekerja sama dengan IO ataupun WO untuk menjadi catering mereka agar bisnis Anda lebih berkembang karena pesanan yang masuk juga lebih banyak. Kemudian serta jaga rasa dan kualitas produk Anda dan mulai untuk berjualan online juga. Nah, di sini mengapa saya menyarankan untuk memulai kerjasama dengan IO ataupun WO karena apabila pandemi ini berakhir, IO dan WO pasti merupakan salah satu jenis perusahaan yang akan mendapatkan banyak proyek. Karena pada saat pandemi ini, proyek juga banyak yang ditunda atau diundur. Maka pasti IO dan WO merupakan perusahaan yang mendapatkan banyak orderan atau banyak proyek. Kemudian setelah Anda diterima atau dapat bekerja sama dengan IO dan WO,
Jangan lupa untuk menjaga rasa dan kualitas produk Anda, karena sekali kualitas Anda jelek, maka I.O. dan W.O. dapat memutuskan kerjasama mereka secara langsung. Terus kemudian, dan juga mulai untuk berjualan online juga. Nah, di sini mengapa saya menyarankan ini juga, karena saat ini, di masa pandemi ini, jualan online itu merupakan jualan yang paling efektif dan dapat meningkatkan keuntungan setelah penjualan ya pastinya. Bagaimana sih cara menjual online ini? Pihak Bayu atau kedai Bayu ini dapat memasukkannya ke marketplace seperti GrabFood atau GoFood, ataupun juga kedai Bayu dapat membuat ayam ini menjadi ayam bakar frozen siap masak. Jadi dapat juga dijual di luar kota juga dengan begitu. Dan dengan dia menjual secara frozen food. Karena masyarakat sekarang lagi pada di rumah dan lebih memilih untuk memasak sendiri kan rata-rata, jadi lebih baik juga bisa untuk menjual ayam bakar ini secara frozen food karena mereka pasti suka dan banyak sekali yang akan membeli. Lagi kalau rasanya enak. Itu. Sekian. Dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan mendengarkan sebuah video yang berisi tentang jawaban dari UAS manajemen pemasaran saya. Selebihnya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.